Salam sehat untuk sobat Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Koja. Berbahagia sekali hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Barangkali nanti sobat sehat Rumah Sehat untuk Jakarta ketahui nanti tamu luar biasa. Dua orang tamu luar biasa pada hari ini. Sobat sehat untuk Rumah Sehat untuk Jakarta, bahwa tanggal 28 Februari kemarin kita memperingati Hari Isra Miraj. Untuk Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Koja, hari ini kita memperingati bersama-sama, dan kami sudah menghadirkan di sini tamu yang tadi saya sebut tadi, yaitu Ustadz Wijayanto. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Sama-sama Ustadz. Dr. Airoyan, beliau adalah spesialis THT, tapi beliau di sini sekarang didaulat menjadi Ketua Bimbingan Rohani Islam untuk Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Selamat pagi Dr. Airoyan. Selamat pagi Dr. Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat sehat Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Koja. Apa kabar tamu-tamu kami yang luar biasa pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, 86 pokoknya. 86. Selalu sehat Pak Wijayanto. Amin. Pokoknya salul afiyah ba'dal yakin. Kalau kamu sudah punya agama, mintalah sehat. Makanya doa yang diajarkan di dalam Islam itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, kemudian wa'afiyatan fil jasad. Kalau kamu sudah punya keimanan, punya agama, maka mintalah sehat. Karena kalau nggak sehat, nggak bisa menyempurnakan agama. Bagaimana mau umroh, mau haji, mau sholat, kalau dia Tidak sehat. Makanya kesehatan itu setelah doa. Nabi itu ngajarkan setelah orang itu punya agama, usahakan sehat. Salul afiyah ba'dal yakin. Mintalah sehat kalau kamu sudah punya keyakinan, punya agama. Kita mau sedekah kan nggak bisa, Pak Banjar. Saya mau sedekah perlu uang perlu kerja perlu sehat. Jadi ujung-ujungnya bagaimana menjaga kesehatan. Oh, luar biasa. Sobat sehat. Langsung tancap gas. Maksudnya gini, Ustadz, barangkali setiap kali doa berarti doa setelah kita sholat atau sembahyang kayak di pura dan sebagainya. Doa yang pertama muncul adalah doa minta sehat itu. Ya, setelah kita dikuatkan dalam beragama, maka minta sehat. Habis itu berkah rezeki. Kenapa yang diminta berkah bukan banyak? Karena banyak rezeki belum tentu berkah. Berkah rezeki. Iya, berkah rezeki. Kita apa artinya gaji 30 juta. Tapi anak tawuran. Istrinya mentel, bawel, cerewet, rikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, suaminya galak, sudah hilang berkah. Sekarang gini, Dr. Royan. Iya. Kita punya gaji 50 juta sebulan. Cukuplah 50 juta sebulan. Istrinya Masya Allah nggak ada keharmonisan. Suami galak, sudah hilang energinya negatif di dalam, maka hilang keberkahan di dalam rumah tangga, energinya negatif. Pilih mana gaji 50 juta, keluarga nggak tenang, dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya aman. Pilih 100 juta. Pilih 100 juta. Itulah berkah. Berkatan rezeki ya Pak ya. Ya, maka nanti berkah. Yang ketiga ilmu. Yang keempat ilmu. Jadi minta disihatkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, selamat dalam beragama. Yang kedua yaitu sehat. Yang ketiga dia berkah rezeki. Yang keempat ilmu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Itu pendahuluan itu. Dr. Airoyan, gini Dr. Airoyan kan sibuk sekali ya selaku spesialis THT di Koja ini, sibuk sekali. Kemudian karena memang inilah dikasih tanggung jawab untuk mengelola Binroh Islam ini, karena hampir sebagian besar mayoritas dari Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Koja dari umat Muslim gitu. Gimana? Ada hambatan atau keberkahan nggak seperti Pak Ustadz tadi mengurus Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Koja yang umat Muslim? Gimana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Banjar. Pak Ustadz, saya juga diamanahkan oleh Pak Banjar ini sebagai Ketua Binrohis. Jadi anggota karyawan itu seluruhnya yang agama Islam itu anggota Binrohis Pak Ustadz. Jadi
sekitar 1.500 kita menjadi ada anggota Bin Rohis yang beragama Islam. Jadi kebetulan kita selama 1 tahun 2 tahun ini kita mencoba terus mengembangkan dakwah kita Pak Ustadz. Jadi dakwah kita mulai dari kajian-kajian online, juga kita membangun masjid kami, terus juga kita memberikan silaturahmi kepada santunan anak-anak yatim. Jadi berbagai program memang sudah kami coba kembangkan. Memang tetapi Pak Ustadz ada PR besar kami di program kami terutama tentang kajian online. Banjar. Jadi ketika kita selalu membuat kajian online itu alhamdulillahnya kurang banyak partisipasinya Pak Banjar. Jadi kalau boleh dibandingkan dengan kemarin pada saat kita ada acara 17 Agustus, ya kalau nggak salah di Rumah Sakit RSUD Koja itu yang follow kajian online itu sampai 1.000 Pak. Karena ada hadiahnya Pak. Hadiahnya waktu itu sepeda motor. Nah kalau kami tidak memberikan hadiah, jadi kami tidak mungkin follow kami cuma 10, 50, 60 orang. Padahal itu hadiahnya lebih besar daripada yang cuma dapat motor. Ya. Karena hadiahnya surga. Surga itu kalau kita tahu bidadaranya nggak seperti perawat-perawat di sini. Jauh lebih cantik. Iya jauh. Kalau di surga kayak perawat sini saya nggak masuk surga nggak masalah. Jangan tersinggung. Maksud saya surga itu tamannya aja sejauh mata memandang, bidadarinya, semua fasilitasnya oke. Jadi cuman dia belum paham tentang hakikatnya itu. Makanya sebenarnya 3 kuncinya Dr. Aryan. Kalau bisa dipahamkan orang itu ahamiyah, azimah dan fadilah. Ahamiyah itu pentingnya. Kita tahu pentingnya ijazah. Ijazah itu cuma kertas saja. Ya. Tapi dulu Dokter Banjar mau cari ijazah itu 2 hari daftarnya aja sebelum subuh. Dulu saya masuk UGM itu mau ngambil formulir aja, itu sebelum subuh. Bayar banknya itu antri luar biasa. Nah, hanya untuk kertas itu. Padahal itu bikin sendiri sekarang bisa mau profesor, doktor, insinyur, dokter bisa. Tapi karena tahu pentingnya kertas ijazah, kalau anak kita nangis minta layang-layang, nggak mungkin kita kasih layang-layang dari kertas ijazah. Kita bikinkan. Naruhnya nggak mungkin di bawah keset. Masih disimpan bagus. Masih simpen. Itu pun kalau zaman saya dilaminating. Artinya apa? Artinya bahwa dia tahu pentingnya itu. Ya, kalau ada 2 benda jatuh dari depan kita, 1 layang-layang, 1 cek 200 juta. Kertasnya kecil, cek 200 juta jatuh dari rumah sehat. Saya senang sekali nih. Baru terinspirasi sekali ini rumah sehat. Yang betul ya rumah sehat. Rumah kok sakit. Ya itu ini tempat untuk menyehatkan. Jadi ada cek 200 juta jatuh sama layang-layang jatuh. Kira-kira anak kecil Dokter Ryan yang diperebutkan yang layang-layang apa yang cek? Pasti layang-layang. Ya, tapi kalau Dokter Aryan kira-kira yang diambil cek apa layang-layang? Cek lah Pak. Ya, karena dia tahu. Iya. Jadi orang nggak tahu pentingnya online tentang podcast seperti ini, maka Pak Banjar ngasih apapun materi nggak banyak yang join. Karena dia tidak tahu pentingnya itu. Jadi kuncinya adalah supaya dia tahu pentingnya itu. Kedua, kemuliaannya. Ketiga, keuntungannya. Apa sih untungnya dengan ilmu? Nah, ini kalau kita bahas Pak Banjar, di dalam Islam itu sampai gini. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu guidance-nya amal. Karena kalau orang beramal nggak berilmu, nggak diterima. Anak buahnya Pak Dr. Royan itu rajin sekali. Jam 10 udah duhur. Jam 11 sudah asar. Rajin banget. Wah, itu tahajud itu sehari 3 kali. Pagi tahajud, siang tahajud, sore tahajud. Wah, buah. Haji besok mengumpulkan. Teman-teman dari RSUD Koja ini besok pagi berangkat haji. Nanti wukuf sendirian di Arafah. Lempar jumroh hanya khusus dokter dari Rumah Sakit Koja. Nanti nggak diterima karena nggak sesuai dengan ilmu. Ilmunya tidak ada ya Pak Ustadz. Ya, jadi betapa pentingnya ilmu. Nah, jadi kita betapa pentingnya, betapa mulianya orang berilmu. Ini katanya Dokter Aryan kok saya yang jawab. Oke, mohon maaf. Itu artinya gitulah. Ya. Artinya seperti itu Dokter Banjar. Oke, terima kasih. Artinya kalau saya melihat dari penjelasan Dokter Aryan dan Pak Ustadz, ketika memotivasi seseorang itu berarti ada faktor eksternal. Nah, kalau tadi Ustadz menyampaikan bahwa kan motivasi internal dari diri sendiri bergerak untuk melakukan beribadah yang rajin dan lain sebagainya, berbuat baik yang rajin dan lain sebagainya.
Ada yang motivasi internal dari dalam diri, intrinsik sudah melakukan itu. Berarti kalau yang disampaikan Dr. Aryan butuh motivasi eksternal. Betul. Kasih umpan itu bagaimana menurut Ustadz? Ya, tapi yang paling penting dulu sebenarnya kekuatan internal. Internal seharusnya. Karena betul. Pesawat yang macet itu ditarik oleh 10 gerbong juga jalan. Karena memang ditarik, tapi dari luar kan itu. Iya. Tapi kalau yang dihidupkan mesinnya, jangankan 10 gerbong, 200 gerbong aja bisa diangkut sama pesawat itu. Jadi pesawat itu jauh lebih bagus terbangnya, jalannya kalau dihidupkan mesinnya dari dalam. Internal. Ya, daripada hanya, karena kalau hanya eksternal, nanti kalau ada hadiah aja Baru jalan. datang. Tapi kalau nggak ada hadiah, datang. Sama dengan bikin kajian. Kalau ada snacknya baru. Ya, kira-kira kalau nggak ada snack, wah nggak ada yang datang. Berarti hanya karena eksternal. Jangan-jangan nanti Jumatan di Koja itu bisa laku karena ada door prize. Kalau nggak ada yang Jumatan. Nah itu kan faktor eksternal. Jadi memang harus dipahamkan dari internal itu. Tapi eksternal juga perlu. Karena orang ada suasana. Dalam ilmu saya Pak, ilmu psikologi, dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang Pak Banjar. Nanti kalau cari menantu jangan cari wanita yang berkacamata Pak. Kenapa Ustaz? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu apalagi? Ya terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Ya. Serius Pak. Udah serius denger. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak Pak, untuk cari handphone. Enggak ada hubungannya, enggak usah dilepas kacamatanya, enggak ada yang lepas. Jadi luar biasa kalau kita lihat di sini secara psikologis perlu ada suasana. Kenapa kok studio ini dicat dengan warna terang, Pak? Supaya orang tahu bahwa ini studio. Karena kalau ini gelap, warnanya hitam semuanya, orang mengatakan ini bukan studio podcast. Ini uji nyali nih. Nah, kenapa? Karena ada suasana. Jadi pakai seragam aja beda, Pak. Ketika dengan tidak pakai seragam. Orang itu pakai seragam itu kenapa kok di situ mensuasanakan. Kalau nanti Pak Banjar punya cucu dibelikan baju polisi, baju tentara saja, jalannya lebih tegap. Karena ada suasana. Rasa ya. Iya. Nah, misalnya kenapa teman-teman ini pakai seragam? Minimal dengan pakai seragam itu mau menyimpang agak malu. Mosok pakai seragam RSUD Koja kok di Taman Lawang misalnya gitu ya. Itu padahal sana juga survei apa-apa. Tapi maksudnya minimal pakai jaket. Kenapa? Ada suasana. Yang kedua pertemanan, Pak. Jadi ada setelah suasana untuk mensemangati diperlukan pertemanan. Karena kalau sendirian susah untuk amal kebaikan. Oke. Ustadz, saya selalu ketika konsultasi semua bindroh nih saya bilang. Bindroh Islam, bindroh Kristen, bindroh Hindu, bindroh Buddha dan sebagainya. Ketika menghadap saya sebagai pimpinannya bahwa pakai konsep bagaimana mengelola bindroh ini, bindroh kaya gitu. Jadi saya bilang, saya terinspirasi yang kayak masjid di mana di Jogokarya. Iya. Itu karena sampai sholat subuhnya saja karena sampai berjubel-jubel. Iya, karena barangkali itu dari motivasi eksternal terlebih dahulu. Ketika sholat subuh ada makanan gratis dan orang sehingga yang kembali juga orang nyemplungin 100 perak, 200 perak barangkali di kota amal itu dan dikembalikan lagi kepada umat gitu. Jadi saya motivasi beliau sehingga beliau juga mengamini itu. Jadi bagus juga Pak Banjar katanya ini inspirasi silang sholat Jumat juga udah banyak dan kalau perlu besok habis sholat Jumat harus ada makan siang gratis. Sudah. Jumat barokah. Alhamdulillah. Dan nggak berhenti ya. Alhamdulillah nggak berhenti. Donasi masuk terus kemudian saya bilang udah nggak usah pakai nanti Dr. Aryan berhenti jadi bindroh Islam. Saldo saya berapa nih menyisakan tidak begitu habis juga nggak apa-apa. Yang penting untuk kembali kepada umat gitu. Gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Memang begitu. Jadi memang sebaiknya masjid itu memakmurkan. Dia dimakmurkan jamaahnya, tapi memakmurkan jamaahnya. Jadi jamaah itu memakmurkan masjid, tetapi jamaah juga dimakmurkan oleh masjid. Kalau perlu nanti bikin BUMM, Badan Usaha Milik Masjid.
BUMN ya Pak. Ya, BUMN. Misalnya masjid itu punya usaha, entah kantinnya, ada produk halalnya atau apa, yang itu untuk kesejahteraan umat. Itu semuanya. Artinya semua dikembalikan kepada Iya, umat. iya, semuanya enggak ini. Oke. Betul. Terima kasih Ustadz. Perbincangan hari ini sebenarnya kan kaitannya Ustadz hadir di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja juga dalam rangka kaitan memperingati Isra Mi'raj. Ya. Bisa sedikit bagaimana, kalau sedikit saya baca di Google ya, kebetulan saya bukan Muslim ya Ustadz ya, di Google bahwa Isra Mi'raj itu kan hijrah ya, hijrahnya perjalanan dari mendatar nabinya kemudian dari ke Aqsa, Aqsa, atau ya. dari Aqsa ke atas. Sidratul Muntaha. Ya. Ya. Nah, di kaitannya dengan ini dengan era milenial ini masih relevan nggak? Sangat relevan karena itu paradigma, Pak. Jadi Isra itu harus Mi'raj, Mi'raj itu harus Isra. Itu nggak boleh dipisah. Isra itu perjalanan mendatar, Mi'raj itu perjalanan ke atas. Dalam konsep Kristen ada salib, horizontal dan vertikal. Kalau dalam Islam hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dalam hidup Buddha mungkin ada dharma, ada apa, ya. Pak Banjar jauh lebih tahu. Dari sisi ini maka orang itu tidak cukup kalau hanya Mi'raj. Ke atas saja. Ya, ke atas saja. Sholatnya bagus. Mungkin bacaannya bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Dia kalau perlu lulusan UIN, SAG, sarjana alam gaib, luar biasa dia. Haji tiap tahun berangkat. Umroh seminggu 3 kali. Uang rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah itu, oke ya. Dia semua amalannya baca Qur'annya bagus. Tapi wah, Mi'raj saja. Tapi kalau dia tidak Isra, nggak baik dengan sesama, nggak baik dengan tetangga, nggak baik dengan teman sejawat, maka itu bohong. Itu ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Kamu tahu siapa orang yang berdusta membohongi agama? Dia sholat tapi nggak mau zakat. Dia sholat maka iman hilang, Pak Banjar. Bukan karena dia nggak sholat nggak puasa. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia sholawat, dia umroh, dia haji. Tapi dia bisa tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Ternyata iman tidak dikaitkan Mi'raj saja, Ya, betul. tetapi juga Isra, kiri kanan. Makanya sholat itu Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Tapi akhir dari sholat itu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Keselamatan untuk rahmatan lil alamin. Jadi sholatnya rajin, lihat orang mau sudah sholat terus, padahal ada pasien yang harus ditolong, Mi'rajnya nggak beres. Oke. Ya, sama dengan orang Isra saja, Mi'rajnya nggak beres juga nggak betul. Jadi keseimbangan. Iya, ya, itu makanya Isra Mi'raj adalah satu paradigma semua. Quran itu dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Tapi di akhir Quran itu An-Nas, artinya manusia. Puasa itu menahan makan, menahan minum untuk Allah. Tapi akhir puasa itu harus zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk manusia. Sampai Nabi mengusir. Teman-teman di Koja, sholatnya rajin, puasanya oke, tapi nggak mengeluarkan zakat fitrah, jangan mendekati musolaku. Nggak usah sholat bersamaku. Kamu bukan golonganku, kata Nabi. Artinya apa? Nabi tidak mau mengakui umatnya kalau dia hanya bagus hubungannya dengan Allah, tapi rusak hubungan dengan sesama. Berpikir, berkata, berbuat harus relasi dia. Iya. Berdoa, ya. Berdoa lagi. Ya. Oke, sobat sehat, rumah sehat untuk Jakarta RSUD Koja, bahwa tadi disampaikan bahwa keseimbangan antara ke atas dan ke samping kiri kanan itu harus betul sejatinya harus terjadi. Itulah memaknai hidup kita, karena manusia itu diciptakan sempurna, punya pikiran, punya bisa sabde, bayu dan idep gitu. Jadi punya bisa bicara, punya pikiran dan punya hidup. Jadi sejatinya seperti itu, harus keseimbangan ke atas dan ke kiri kanan, dan itulah harfiah daripada relasi perayaan Isra Mi'raj di era milenial saat ini. Selanjutnya gini, kan sebentar lagi juga puasa, Ustadz. Ya. Kan puasa itu udah kita disambut oleh umat Muslim dengan sukacita, dengan kebahagiaan untuk bisa, kalau lihat doanya kan bisa saling ketemu lagi dengan
bulan itu, dan di bulan yang sangat-sangat dinanti-nanti ini. Kalau kita bekerja gimana? Puasa dengan bekerja gimana kaitannya, Ustadz? Pertama, puasa itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan imsak. Maka awal orang mau berpuasa itu ada kata imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Bukan kok mempercepat makanan, bukan. Karena imsak itu sebelum adzan subuh, Pak. Jadi sebelum adzan subuh itu imsak, itu artinya sudah lampu kuning, jangan nambah-nambah makanan karena mau. Maka menahan diri ini adalah inti dari puasa. Maka sebetulnya kalau kita masuk Ramadan tapi nggak bisa menahan diri. Menahan diri apa? Menahan diri untuk bagaimana diri kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Kita menghindari semua kemaksiatan di bulan puasa. Nggak boleh bohong, nggak boleh menipu, nggak boleh orang berkata kotor, nggak boleh ada kemaksiatan yang lain. Nggak boleh nggak rajin kerja juga ya? Betul. Ya, nanti kaitan dengan etos kerja. Iya. Karena inti dari puasa adalah bagaimana tangga untuk menuju kebaikan. Jadi puasa ini kepompong, Pak. Tadinya ulat. Ulat itu kan tadinya, namanya ulat itu kan rakus, menjijikkan, makani daun muda. Daun muda di mana aja dimakan. Jadi mosok anak pertama, semua anak 6 anak pertama semua. Setiap ada anak lahir, dari dia. Itu rakus. Maka jadi kepompong supaya nanti hasil dari puasa adalah berhasilnya kalau jadi kupu-kupu. Yang tadinya menjijikkan, nanti jadi metamorfose. Maka inti dari puasa adalah hijrah menuju kebaikan. Maka gagal orang berpuasa kalau dia tidak menuju lebih baik. Lebih baik ada 2 lagi, yaitu baik kepada Allah dan baik dengan sesama. Baik dengan hubungannya, dengan dia kejujurannya, integritasnya, tapi juga baik dalam kinerja memberikan manfaat untuk keluarga dan semua orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Baik-baik kamu adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka orang berpuasa, jangankan kok dia sampai minta-minta. Jangankan kok dia mengganggu. Sampai orang puasa itu gagal kalau dia tidak produktif. Tidak produktif. Iya, tidak produktif itu gagal. Karena puasa itu sesuatu yang la'alakum tatakun. Jadi menuju yang lebih baik. Makanya akhir puasa disebut Syawal. Syawal itu meningkat. Gagal puasanya kalau nggak ada peningkatan kinerjanya, nggak meningkat kejujurannya, nggak meningkat kebaikannya dengan orang lain, dia gagal. Dia tidak menuju Syawal. Syawal itu latar kabuna tobak, kamu harus meningkat step by step. Kata New Kid on the Block, step by step. Maka kita harus menjadi lebih baik. Nah, maka itulah program puasa. Oke. Dr. Aroyan, Dr. Aroyan selaku Binroh Islam juga, Dr. Aroyan kan komite medik ya. Siap. Gimana suasana hati ketika di RSD Koja ketika menghadapi bulan suci Ramadan ini? Ya, alhamdulillah Pak Direktur, Pak Banjar. Jadi ada beberapa khas yang dari Koja itu biasanya sebelum bulan puasa kita mengadakan munggahan. Jadi tapi munggahan itu mungkin sebagai silaturahmi ya Pak. Ya, silaturahmi untuk persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan sebagai bekalnya Pak Banjar. Jadi cuman memang khasnya di Koja itu biasanya setiap lantai. Jadi kita tidak hanya 1-2 lantai ya, tapi setiap blok itu bisa mengadakan sendiri-sendiri gitu Pak Ustadz. Jadi Pak Banjar. Terus juga mungkin dalam menyikapi kita bulan Ramadan, karena sekarang kan sudah Syaban, kita persiapan ke Ramadan, itu memang kita mulai membiasakan diri untuk membuat program-program seperti kita membuat kajian online. Insya Allah bulan Ramadan nanti dari Minrohis akan tiap hari kita kerjakan. Juga biasanya kita selalu mengajak teman-teman juga di komite medik ataupun di anggota Binrohis untuk selalu menyisihkan tadi yang seperti Pak Ustadz bicarakan rizkinya masing-masing untuk kita buka puasa bersama atau membantu untuk takjil bulan puasa, bulan Ramadan itu kita setiap hari kita adakan. Juga nanti kita persiapkan adalah taraweh ya, taraweh di bulan Ramadan karena alhamdulillah sekarang sudah melandai ya Pak untuk COVID. Jadi kita prokesnya juga kita sudah mulai sekarang juga sudah dari MUI juga sudah boleh staff juga ya Pak Ustadz ya. Staff juga sudah boleh berdekatan. Jadi kita juga mulai lebih semarak lagi seperti bulan-bulan puasa seperti sebelum pandemi. Jadi intinya adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi
puasa itu membangun kepedulian Pak Banjar. Peduli. Jadi ada golden rule of ethic. Golden rule of ethic itu supaya, jadi kalau anak kita itu nangis karena bertengkar dengan temannya, kok nangis, dipukul temannya kok nangis, sakit. Nah, maka jangan suruh balas. Kalau dia balas berarti dia tidak menanamkan golden rule of ethic. Kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Nah, itu konsep puasa. Kalau kamu nggak mau kelaparan, seharian nggak makan, nggak minum, kamu haus dan lapar, jangan biarkan orang lain juga haus dan lapar. Kalau kamu oke lah, Dokter Aroyan nggak makan, nggak minum, memang harus puasa. Tetapi ada orang yang nggak makan, nggak minum, tapi memang nggak ada yang dimakan. Nah, maka itulah hasil puasa. Maka gagal orang berpuasa kalau nggak membangun kepedulian. Di antara kita masih ada, makanya saya support banget itu ada takjil, berbagi, buka puasa. Jadi semua orang harus menikmati apa yang kita punya. Karena nanti pencuri yang paling kejam itu adalah orang yang kerja di rumah sakit Koja, punya pendapatan tapi 2,5%-nya nggak diberikan orang miskin. Karena itu kurang ajar. Itu ngambil miliknya orang miskin. 2,5% gaji kita itu Pak, ya? itu miliknya orang miskin. Kan kurang ajar tuh. Maksudnya ngambil miliknya orang miskin. Kalau ngambil miliknya Pak Banjar masih lumayan lah, masih banyak. Tapi ya jangan. Sebanyak sisanya Pak. Iya, artinya ini orang miskin loh, dicuri lah, kan kurang ajar ya itu. Jadi hanya 2,5% Pak Ustadz. Iya, 2,5%. Boleh lebih dari 2,5%. Oh, jauh lebih bagus. Baik ya. Dokter Aroyan, ada satu pertanyaan selama puasa ini biasanya ini pertanyaan kan suka ini mau disuntik, kemudian harus minum obat dan lain sebagainya. Gimana? Ada nggak keluhan? Oh, nggak mau suntik nanti batal puasa saya, gimana, Dokter Aroyan? Pernah alami. Nanti habis itu Pak Ustadz gimana pendapatnya? Boleh. Pak Banjar, jadi kita kebetulan saya kan THT nih Pak Banjar, Pak Ustadz. Jadi kalau telinga, hidung, tenggorokan juga yang setahu kita kan memang hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak boleh masuk lewat mulut dan juga lewat belakang ya Pak Ustadz ya. Lewat belakang. Jadi ketika banyak juga yang kalau disuntik atau mungkin minum obat. Nah, minum obat juga kalau misalnya di poli pasien kita juga menyarankan sesuai dengan siklus puasa. Jadi misalnya buka puasa atau pada saat sahur. Jadi minum obat pada saat sahur atau buka puasa. Dan tindakan-tindakan pun kalau misalnya seperti yang melalui mulut ataupun tenggorokan yang bisa menimbulkan muntah mungkin juga saya kurangi Pak. Jadi kalau pasien-pasien lebih ke arah memang bagaimana pengaturan obatnya Dok? Apakah boleh pagi, apakah siang? Saya kan pagi, siang, sore bisa 3 kali sehari. Nah kita mungkin lebih diatur lagi mulai makan di jamnya, mungkin bangun sahur, sebelum sahur, sudah buka puasa, setelah tarawih misalnya malam hari, nah, bisa kita untuk mungkin lebih ke arah sana Pak. Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Secara prinsip sebetulnya kalau injeksi itu nggak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau injeksinya spiritnya berbeda. Daripada saya kelaparan tolong saya diinfus lah, itu nggak boleh. Tapi karena kalau injeksi misalnya untuk alasan medis nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sesuatu lewat mulut. Nah, lewat mulut itu jelas semua ulama sepakat. Termasuk di antaranya rongga hidung, meneteskan sesuatu lewat hidung juga termasuk. Tapi di luar itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ketika orang sudah memang napasnya begitu, maka ada keringanan. Karena memang harus ada tindakan yang harus lewat situ, maka dia boleh tidak berpuasa, tidak berdosa apapun, asal dia mengganti di orang lain, di hari lain. Atau kalau memang dia permanently, nanti biar bayar fidyah, nanti ngasih makan orang miskin. Jadi nggak apa-apa kamu nggak puasa, tapi nanti kamu harus ngasih makan orang miskin. Termasuk yang cuci darah. Ya, kalau gitu kan suasana. Kalau cuci darah nggak masalah. Nggak masalah. Dia kan nggak masukkan sesuatu. Itu dia hanya ngambil darah dan mengembalikan lagi darah boleh. Jadi sobat sehat, rumah sehat untuk Jakarta, bahwa ketika memang ada alasan medis yang harus dikerjakan untuk jadi dibebaskan dari dosa-dosa ya. Enggak apa-apa. Cuman nanti kalau dia sakit ya harus berbagi pada orang lain. Nah ya jadi membayar fidyah namanya. Cari orang miskin dikasih makan. Ya, atau gitu. Ditebus nanti pada di hari lain. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Terus pertanyaan berikutnya, kadang ada yang berpuasa tapi tanpa sadar makan. Lupa gitu. Jadi suasana lagi menyicip lupa, gimana hukumnya? Itu hukumnya alhamdulillah. Ya, kalau bisa. Alhamdulillah lupa terus Pak Ustadz ya. Karena 3 orang ini nanti
tidak dicatat satu kesalahan kalau 3 orang nih. 1, orang yang tidur hingga bangun. Di tidur itu harusnya kan dia puasa, harusnya dia sholat, harusnya itu. Tapi tertidurnya 3 hari 3 malam. Sudah, itu bebas. Kedua, orang yang anak-anak balita. Artinya anak. Yang ketiga, orang yang lupa. Makanya nanti Pak, itu ada satu pendapat. Kalau ada bulan puasa, ada orang makan, jangan ditegur. Biarkan dia makan, setelah selesai baru ditanya. Loh, kamu enggak puasa? Puasa, oh lupa. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa enggak ditegur? Karena Allah sedang memberi rezeki pada dia dengan lupanya itu. Tapi nggak usah kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku lupa nanti ya Allah. Jangan seperti Tapi itu. bisa diteruskan ya puasa? Bisa ya? diteruskan, nggak batal apapun. Nggak batal ya? Bahkan nanti mencicipi masakan tidak termasuk membatalkan puasa. Jadi kalau kita juru masak di sini, chef-chef itu boleh untuk merasakan. Tapi ya sekedar tahu rasa, bukan kok 3 piring, itu bukan rasain itu semuanya. Boleh gitu ya. Okay. Terima kasih Ustadz, ini luar biasa nih pencerahannya untuk Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta yang beragama Muslim. Penjelasan dari Pak Ustadz jelas sekali. Bisa diteruskan kalau memang lupa, tapi jangan keterusan lupanya. Iya, gitu ya. Udah ingat ya jangan berarti sudah nggak lupa lagi ya. Tadi udah dijelaskan bahwa kalau suntik itu nggak membatalkan, tapi pemeriksaan laboratorium juga nggak ya. Asal dia tidak memasukkan sesuatu, ada intip yang dari mulut itu memang dilarang. Oke Pak Ustadz, rupanya ini udah waktu sudah hampir 30 menit. Barangkali ada tips dalam menyambut bulan suci Ramadan atau puasa ke depan atau ke depannya bangsa kita lebih seperti apa, nanti harus melakukan apa sih kita generasi milenial saat ini yang harus biar kita ini kan luar biasa, kita bangsa Indonesia dibangun dari pluralisme, dari kemajemukan. Ini harus pertahankan kemajemukan ini, kita bersyukur dengan kemajemukan ini, kemudian bagaimana mempertahankan seperti ya. Benang merahnya sebenarnya Isra Mi'raj dengan Ramadan itu tersimpul dalam satu ayat yang harus kita lakukan. Karena ini ada Dr. Aryan, kapan lagi saya bisa merintah, walaupun bukan Pak Banjar, ternyata bisa merintah Pak Aryan ya Dr. Aryan. Saya ditolong dibacakan terjemahan surat An-Nisa ayat 36. Jadi inti agama itu ada di sini. Orang Islam itu di An-Nisa ayat 36, bagaimana hablum minallah, 2 hablum minannas. Tadi ya, yang datar, vertikal. Ya, An-Nisa ayat 36 ya, Pak Ustadz. Ya. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi pertama, kamu harus ingat Allah. Makanya sering saya tanyakan, teman-teman Muslim, kamu gajimu berapa miliar kok sampai nggak mau sholat? Mending kalau masih dapat miliaran itu. Dapat dunianya. Sudah dunianya ODP, orang tidak punya penghasilan, atau gajinya 10 koma. Setiap tanggal 10 sudah mulai koma. Itu semuanya. Nah, maka ngapain kok sampai lupa kepada Tuhan? Ingatlah pada Allah. Pokoknya ibadah. Itu pertama. Terus? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua berbuat baik. Terus? Karib kerabat. Anak-anak yatim. Orang-orang miskin. Tetangga dekat. Dan tetangga jauh. Teman sejawat. Dokter, perawat, sejawat semuanya. Ibnu Sabil orang dalam perjalanan. Dan kalau ada tamu semuanya segala macam. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Pembantu ART. Terus? Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat tadi Pak Banjar bicara tentang 9 orang. 9 golongan kita harus berbuat baik. Tapi sebetulnya intinya hanya satu, kepada seluruh manusia. Karena tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan ayat surat An-Nisa ayat 36 tidak bicara tetangganya itu muslim atau non-muslim. Tetangganya itu PDIP apa Golkar apa Nasdem atau Demokrat, enggak peduli. Yang penting tetangga. Dan tetangga dekat dan jauh berarti seluruh manusia. Dan maka kalau nolong orang sebagai dokter di Koja, mohon maaf, di RSUD Koja jangan lihat suku, ras, agama dan partainya.
Apalagi kaya miskin ya. Kaya miskin. Nah, udah mau aduh tolong masuk di emergensi. Kamu Jawa, Sunda, Dayak atau Bali? Jawa. Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa Barat? Islam apa Kristen apa Hindu, Buddha, Dharma Gandum. Mate duluan. Udah mate duluan. Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB apa Demokrat? Demokrat yang AHY apa Muldoko? Udah AHY, lebarannya Selasa apa Rabu? Udah gitu masih tanya, pilih Jokowi apa Prabowo? Udah mati. Maka disitulah humanism. Itulah insannya. Sama orang di dalam berpuasa, Isra Mi'raj selalu berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Dan tolong kita teman sejawat, orang miskin, semuanya kepedulian. Ini inti dari baik Isra Mi'raj, baik itu Ramadan. Sama. Pak Dr. Aryan gimana? Ada pesan untuk Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta? Ya, terima kasih Pak Banjar. Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta. Ya, kami berharap dari Binroh juga mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua sehat walafiat sampai ke dalam bulan Ramadan. Amin. Dan dapat menyelesaikan bulan puasa dengan penuh berkah. Amin. Dan juga dapat diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan nanti. Dan juga jangan takut kalau memang Sobat Sehat Koja ada masalah keluhan atau sakit. Kami di Rumah Sakit Koja selalu siap untuk menerima selama bulan suci Ramadan. Oke. Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta. Dari saya, Dr. Banjar, satu permintaan adalah level up. Mari kita melevel up diri kita, melevel up orang lain, melevel tetangga kita, teman-teman kita, apalagi tadi yang disampaikan Pak Ustadz, naikkan derajat mereka melalui kepedulian kita bersama-sama. Selamat memasuki bulan suci Ramadan di tahun 2022 ini. Semoga kita senantiasa dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel.